ada Jokowi atau nggak ada Jokowi, jalan raya, jalan tol MBZ, ya kan, yang dari asing itu, jalan apapun, itu pasti jalan. Siapapun penguasanya, percayalah. Siapapun penguasanya, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, itu infrastruktur sebuah keniscayaan di dalam pembangunan sebuah negara. Percayalah. Kalau nggak percaya, gimana? Nggak punya otak berarti. Langsung aja kita bacain beritanya. Selama 10 tahun masa Jokowi, infrastruktur, kata guru besar Fakultas Ekonomi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini. Jumat Barokah, 27 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Mana otak ya? Mikir aja sendiri. Kenapa otak mana otak? Di kantong ada otak. Di ATM. Jabatan, ada otak. Ini guru besar, ya Allah, ya Robi. Kemarin Jimli Asidiki. Dia bela Fufu Fafa kalau mau Gibran, maafin aja. Kan orang ini kan pada orangnya otaknya pinter-pinter. Otaknya kan pada cerdas-cerdas. Ini ada lagi, satu lagi. Guru besar sih bilangnya ngaku-ngaku guru besar. Guru besar. Guru besar kan otaknya cerdas, otaknya pinter, ya kan? Masa nggak mau sedikit aja deh, tolonglah please, sedikit aja pakai otak ya kan untuk menilai sesuatu gitu loh. Jadi jangan asal ngomong. Guru besar, tutup aja tuh kampus tutup semua, jadi kampus terlarang semua. Buat apa? Orang kuliah, orang sekolah buat apa? Tujuannya kalau jadi pinter, tapi nggak pakai otak, gimana? Guru besar FEB UI sebut Jokowi layak disebut Bapak Infrastruktur Indonesia. Guru besar. Ini nggak penting ya, nggak bahas infrastruktur ya. Ini bahasnya guru besarnya. Masa iya seorang yang otaknya cerdas, guru besar, itu masa nggak bisa bedain ini mana merah, ini biru, ini mana hitam, mana putih. Dan mana kewajiban, dan mana hak. Mau infrastruktur kek, mau infrastruktur kek, infrastruktur kek. Itu ada Jokowi, tanpa ada Jokowi, itu kewajiban dia sebagai penguasa. Siapapun penguasanya, itu pasti bangun jalan. Hatta Firaun aja, ya Firaunnya Firaun, yang paling Firaun. Itu juga bangun infrastruktur. Itu ada piramida di situ. Jadi ada Firaun atau nggak ada Firaun, itu piramida tetap jalan. Ada Jokowi atau nggak ada Jokowi, jalan raya, jalan tol MBZ, ya kan, yang dari asing itu, jalan apapun, itu pasti jalan. Siapapun penguasanya, percayalah. Siapapun penguasanya, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, itu infrastruktur sebuah keniscayaan di dalam pembangunan sebuah negara. Percayalah. Kalau nggak percaya, gimana? Nggak punya otak berarti. Langsung aja kita bacain beritanya. Selama 10 tahun masa Jokowi, infrastruktur, kata guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Bisnis Ekonomi. Menjadi fokus bagi Telisa Aulia Valianti menilai Jokowi layak diapresiasi. Nggak layak. Udah kewajiban. Udah sama, contoh ya. Inilah pakai otak makanya. Ya kan? Contoh ada seorang orang tua. Ya. Orang tua ini udah didik anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8, 9, 10 lah. Anaknya banyak lah. Ya. Nah, terus singkat cerita ya kan, anaknya itu udah gede, udah pada kerja semua. Ya. Terus orang tuanya itu nggak dikasih duit. Nah, terus orang tuanya bilang, "Weh, anak goblok, anak tolol. Lu lupa apa dulu gua? Lu gua kasih makan, lu gua kasih minum, lu gua besarin capek-capek, susah payah. Lu nggak ngasih gua duit. Gua nggak dianggap sama lu. Lu anggap gua apa? Anak goblok." Ya kan? Itu kan kewajiban, Pak. Bapak kasih besarin anak, ngasih makan anak, ngasih minum anak, besarin anak, sekolahin anak, itu kewajiban. Nggak usah disebut-sebut. Nah, itu contoh seorang bapak kepada anaknya yang bapaknya minta timbal balik, gitu kan. Dengan mengungkit jasa-jasanya, prestasinya yang notabene itu memang kewajiban dia sebagai bapak gitu kan. Nah, kewajiban Jokowi sebagai presiden gitu kan. Nah, contoh tadi seperti bapak goblok dan anak goblok tadi gitu kan. Orang tuanya dibesarin, terus dia nuntut, gua besarin lu kemana aja dulu, sekarang lu nggak minta duit sama gua, nggak dikasih duit, bla 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 bla. Pret lah. Menurut guru besar, pembangunan infrastruktur zaman Jokowi memperlancar konektivitas, layanan dasar, merupakan kewajiban. Itu semua kewajiban. Nggak usah disebut-sebut. Nggak usah ya, nggak pantas.
seorang guru besar, ya kan, mendingan kritik tuh Jokowi, rejim Jokowi, kritik undang-undang Omnibus Law, ya kan, itu kan kebijakannya rejim Jokowi kan, undang-undang BPJS, undang-undang yang mengatur tentang tapera, pajak, ya kan, dan lain sebagainya macamnya, tabungan rumahan, itu kritik tuh kritik. Jadi jangan lihat itu secara fisik aja, ya. Kalau lihat pemerintah, lihat rezim, lihat penguasa, lihatnya bukan pakai mata. Lihatnya pakai otak. Nah, oh begini, oh nggak bener nih presiden, nggak bener nih. Ini presiden nggak berkualitas nih. Ini presiden nggak mutu nih. Lihat, pakai otak, bukan pakai mata, gitu kan. Menurut guru besar ini perlu diapresiasi, nggak perlu diapresiasi, nggak perlu apa-apa. Cukup, ya kan? Udah, diemin aja, kritik apa kebijakan yang salah, yang nyeleneh, yang jolim, kritik. Ya kan? Pakai otak tapi kritiknya, jangan pakai mulut. Kalau pakai mulut, ntar ujungnya pakai otot, ya kan? Nah, guru besar menyampaikan, salah satu keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah menciptakan kualitas udara hingga wilayah 3T selama 1 dekade. Indonesia berhasil, bla 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 preketek, ya kan. Malah lucunya lagi, menurut Faisal Basri nih, fakta yang gak bisa dibantah, ya. Di Indonesia ini, aduh, banyak intelektual, banyak orang-orang yang punya otaknya di atas rata-rata. Tapi sayang mereka itu otaknya nggak dipakai ketika berhadapan dengan rezim, ya kan? Malah almarhum Faisal Basri, ya, bukan Abi Faisal, Faisal Basri almarhum, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan ada sekitar 5.500 profesor, ada 63.500 doktor, ada 60 ribuan S2, 350.000 dosen, dan jumlah sarjana S1 sekitar 12,5 juta jiwa. Ya, banyak tuh orang otaknya di atas rata-rata, banyak. Nah, menjadi komunitas itu bisa yang terbukti berdaya saing cara mikirnya dengan rezim yang berkuasa hari ini, Jokowi. Tapi itu tidak dilakukan. Harusnya yang tadi ada 5.500 profesor, 63.000 doktor, ada 60 ribuan S2 dan 350.000 dosen dan juga sarjana 12 juta, harusnya menjadi komunitas oposisi yang terbukti tidak mampu memiliki daya koreksi terhadap tidak adilan di Indonesia. Harusnya bisa jadi komunitas yang bisa mengkritik penguasa yang dolim. Harusnya. Mirisnya. Bukan mereka orang-orang yang punya otak ini, cerdas ini, punya mikir agen perubahan lah, agen kritik lah, agen nasihat lah, muhasabah, lil hukam kepada penguasa lah. Boro-boro. Malah sejumlah banyak itu orang malah ikut andil jadi bagian dari ketidakadilan. Tuh, Faisal Basri, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, banyak orang cerdas justru malah terjun di dalam kolam. Ya elah. Bagaimana nih menurut saudara? Komentar di kolom komentar. Itu gimana? Kampus tutup aja setuju? Bubarin aja kampus setuju? Udah buang-buang duit, udah buang uang UKT. UKT-nya sekian, bayarnya SPP-nya sekian. Tapi lulusannya disuruh jadi jongos. Kan ngeri. Jadi jongos, jadi budak, ya kan? Jadi apa lagi? Jadi kacung. Kan ngeri. Punya otak jadi jongos, punya otak jadi kacung, punya otak jadi budak, ngeri. Ya, mendingan begini nih, yang begini-gini nih, nggak S2, bukan profesor, bukan doktor, tapi dia bisa mandiri. Berdiri di kaki sendiri. Oh ini presiden nggak bener, ini wapres nggak bener, ngomong, ya kan? Karena kita nggak ada urusan apapun dengan penguasa, gitu kan? Bukan karena benci kepada kepribadiannya, tapi kebijakannya kita benci, gitu kan? Nah itu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kalau usaha perbaikan, islahi dari sebuah masyarakat yang tumbuh, justru membuat orang-orang pintarnya itu malah tidak berbicara, ya kan? Justru usaha merubah kayak gitu nggak akan pernah ada hasilnya. Harusnya orang yang ngaku intelektual, ngaku guru besar, ngaku orang apa kayak serah lah, dosen, profesor, apa preketek seperti Jimli Asidiki dan lain sebagainya macamnya. Harusnya mereka bisa menjadi agen perubahan, mimpin rakyat. Untuk bersatu bersama rakyat. Melawan ketidakadilan. Melawan setiap kezaliman. Ini negeri muslim, banyak orang pintar. Banyak profesor, doktor, dosen, dan lain sebagainya macamnya. Ya kan? Harus terus berjuang. Oh, tapi nggak gitu, nggak gampang gitu. Nanti dipecat. Pecat aja, pecat. Pecat. Emang kenapa? Pecat. Jualan cilok kayak, jualan cireng kayak. Apa? Jualan baju bekas kayak apa kayak. Nggak gitu, nggak semudah itu. Nanti dipecat di DO, nanti nggak dapat pensiunan. Ah, bodoh amat. Pecat aja, pecat. Emang kenapa takut amat sih? Ini kita ini hidup 2 kali, ya, bukan 1 kali, hidup 2 kali. Hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Nah, pertanyaannya yang mendasar,
Siapkah saudara-saudara profesor, dosen, orang-orang pintar ini? Nanti otaknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.